Aku hanya pemuda desa biasa. Tak pernah membayangkan hidupku berubah karena satu tawaran, 100 juta, untuk merawat seorang wanita asing yang lumpuh. Wanita itu pirang, cantik, tapi penuh luka dan rahasia. Semakin aku mengenalnya, semakin aku merasa dia bukan orang biasa. Tapi siapa sebenarnya wanita ini? Hidup di desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota selalu sederhana, tapi seringkali juga penuh keterbatasan. Begitulah hidupku, Rudy, pemuda yang sejak kecil hanya tahu sawah, ladang, dan jalan berdebu yang membentang lurus di depan rumahku. Setiap pagi aku bangun lebih awal dari ayam, membantu bapak membersihkan kandang, lalu berangkat mencari pekerjaan serabutan yang bisa memberiku uang sekadar untuk menambah biaya kebutuhan rumah tangga. Aku bukan anak yang pintar di sekolah. Setelah lulus SMA, aku tidak melanjutkan kuliah karena tidak ada biaya. Ibuku pernah berkata, sekolah tinggi itu bagus tapi jangan sampai kau memaksakan diri lalu akhirnya terbebani hutang. Aku mengangguk waktu itu, walau dalam hati aku merasa seperti burung yang sayapnya dipotong. Teman-temanku ada yang merantau ke kota, ada yang kerja di pabrik, bahkan ada yang sudah menikah, sementara aku masih saja di sini, di desa yang rasanya menahan langkahku. Suatu sore yang gerah, ketika aku sedang duduk di warung kopi dekat pasar, seorang lelaki paruh baya menghampiriku. Namanya Pak Surya, orang kota yang dulu pernah membeli hasil panen dari desa kami. Beliau terkenal punya banyak koneksi. Aku terkejut saat ia menepuk bahuku dan tersenyum tipis. Rudy, kau masih di desa saja? Tanyanya sambil duduk. Aku hanya mengangguk. Iya, Pak. Kalau saya mau kemana lagi? Saya kerja seadanya saja. Ia menyeruput kopi hitam yang baru disajikan. Aku punya tawaran untukmu. Bukan kerja di pabrik, bukan juga kerja kasar, tapi upahnya besar. Sangat besar untuk ukuranmu. Aku langsung mengangkat kepala. Tawaran semacam itu jarang datang. Kerja apa, Pak? Tanyaku hati-hati. Merawat seseorang. Jawabnya singkat. Aku tertawa kecil, mengira ia bercanda. Merawat? Maksudnya jadi perawat rumah sakit, Pak. Saya tidak punya ijazah apa-apa. Ia menggeleng. Bukan begitu. Ada seorang wanita, orang asing, asal Taiwan. Rambutnya pirang. Dia lumpuh dan butuh seseorang yang menemaninya di rumah tua peninggalan keluarganya. Kau hanya perlu tinggal di sana, menjaga, membantu kegiatan sehari-harinya. Tidak lebih. Aku mengernyit merasa aneh. Kenapa saya, Pak? Saya bahkan tidak bisa bahasa Mandarin, apalagi bahasa asing lain. Kalau hanya untuk merawat, kenapa tidak cari perawat sungguhan? Pak Surya mencondongkan tubuhnya, menatapku lekat-lekat. Karena dia tidak mau dirawat oleh orang kota. Dia ingin orang desa. Seseorang yang sederhana, tidak banyak bicara, tapi jujur. Kau cocok, Rudy. Kau anak yang dikenal sabar. Aku menelan ludah. Hati kecilku mulai berdebar. Upahnya? Besar itu berapa, Pak? Tanyaku dengan suara pelan, seakan takut mendengar jawabannya. Pak Surya tersenyum misterius. 100 juta. Dadaku langsung terasa sesak. Kata-kata itu bergema di kepalaku seperti gong yang dipukul keras. 100 juta? Jumlah uang yang bahkan sulit kubayangkan. Uang sebanyak itu bisa memperbaiki rumah kami yang hampir roboh. Bisa membiayai adikku sekolah sampai tamat. Bahkan bisa membuat hidup kami lebih layak. Tapi sekaligus, kenapa uangnya sebesar itu hanya untuk merawat seorang wanita? Pak, saya serius bertanya. Tidak ada yang aneh dengan pekerjaan ini? Tanyaku setengah berbisik. Tidak ada yang aneh, jawab Pak Surya mantap. Tapi tentu saja tidak mudah. Wanita itu keras kepala. Kau hanya perlu sabar. Itu saja. Aku menatap gelas kopi yang tinggal separuh. Bayangan ibuku muncul dalam pikiranku. Ibuku yang sering batuk-batuk karena kelelahan. Bapakku yang semakin renta. Dan adikku yang setiap hari berjalan kaki jauh untuk sampai ke sekolah. Apa aku tega menolak kesempatan ini? Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku rebah di tikar lusuh, menatap atap bambu yang berlubang di sana-sini, sambil terus memikirkan tawaran itu. Di satu sisi aku takut. Bagaimana jika semua ini jebakan? Bagaimana jika wanita itu jahat atau pekerjaan ini justru membawaku ke dalam masalah besar? Tapi di sisi lain, angka 100 juta terus memanggilku, seperti cahaya terang yang menyorot di tengah kegelapan hidupku. Keesokan paginya aku memberanikan diri bicara pada ibuku. Bu, ada tawaran kerja dari Pak Surya. Katanya aku harus merawat seorang wanita asing. Dia sakit, lumpuh, upahnya besar sekali. Ibu menatapku dengan sorot khawatir. Merawat orang asing? Kau yakin itu aman, Di? Aku menarik napas panjang. Aku juga tidak yakin, Bu. Tapi kalau benar ini jalan, kita bisa keluar dari kesulitan.
Bukankah kita butuh uang? Ibuku terdiam lama lalu menunduk. Kalau engkau merasa sanggup, pergilah. Tapi hati-hati, nak. Jangan hanya karena uang. Kau mengorbankan dirimu. Aku mengangguk, meski hatiku masih penuh keraguan. Beberapa hari kemudian, aku akhirnya ikut Pak Surya ke rumah itu. Letaknya agak jauh dari pusat desa, lebih dekat ke jalan raya yang menuju kota. Rumah besar berdinding kusam itu tampak sunyi. Catnya sudah memudar, jendela-jendelanya tertutup rapat, dan halaman depannya penuh rumput liar. Entah kenapa aku langsung merinding. Pak Surya menepuk pundakku. Mulai hari ini rumahmu. Wanita itu ada di dalam. Namanya Meiling. Jangan tersinggung kalau ia dingin padamu. Anggap saja kau batu karang, dihantam ombak tapi tetap berdiri. Aku mengangguk pelan, menelan ludah dengan susah payah. Jantungku berdetak tak karuan saat aku melangkah melewati pintu besar yang berderit ketika dibuka. Aroma kayu tua dan debu memenuhi hidungku. Langkahku terasa berat, tapi aku tahu satu hal. Sejak detik itu, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Pintu rumah besar itu berderit pelan saat Pak Surya mendorongnya terbuka. Bau lembab bercampur dengan aroma kayu tua langsung menyambutku. Rasanya seperti memasuki dunia lain, sunyi, dingin, dan sedikit menekan dada. Aku melangkah pelan, sementara langkah Pak Surya lebih mantap, seolah ia sudah terbiasa keluar masuk rumah ini. Meiling ada di ruang tengah, bisiknya singkat. Aku mengangguk, meski dalam hati masih dihantui keraguan. Ruang tengah itu cukup luas, dengan jendela besar yang ditutup tirai tebal berwarna coklat gelap. Cahaya matahari yang masuk hanya samar, membuat ruangan terasa redup. Di sudut ruangan berdiri sebuah kursi roda, dan di sanalah aku melihatnya untuk pertama kali. Wanita itu duduk diam, tubuhnya tegak, tapi wajahnya kaku. Rambut pirangnya terurai panjang, menutupi sebagian bahunya yang kurus. Kulitnya putih pucat, seakan sinar matahari sudah lama tidak menyentuh. Pandangannya kosong menatap ke arah jendela, seolah dunia luar lebih menarik daripada orang-orang yang ada di sekitarnya. Hatiku mendadak tercekat. Dia cantik, tapi cantik dengan cara yang menyedihkan. Ada luka tak terlihat yang bersemayam di balik sorot matanya. Meiling, suara Pak Surya terdengar lembut. Ini Rudy. Dia yang akan menemanimu mulai hari ini. Wanita itu tidak menoleh. Bahkan ia tidak berkedip, seolah tak mendengar sama sekali. Aku melangkah maju, berusaha menyapanya. Selamat siang, Nona Meiling. Saya Rudy. Suaraku bergetar, tidak bisa menyembunyikan gugup yang tiba-tiba menyerang. Perlahan, Meiling memutar wajahnya. Tatapannya tajam, menusuk, seperti bilah pisau yang ingin merobek siapa saja yang berani mendekat. Ia tidak menjawab, hanya memandangku dari ujung rambut sampai kaki. Lalu, tanpa sepatah kata pun, ia memalingkan wajah kembali ke arah jendela. Aku menelan ludah, rasa kikuk membungkus seluruh tubuhku. Pak Surya hanya menghela napas. Begitulah dia. Jangan tersinggung, Rud. Kau harus banyak sabar. Aku mengangguk lemah, walau di dalam hati muncul 1000 pertanyaan. Bagaimana aku bisa menjalani hari-hari bersama orang yang bahkan tidak mau menoleh kepadaku? Setelah memberi beberapa arahan singkat tentang tugas-tugasku, membantu makan, membersihkan ruangan, menemani jika ia ingin ke teras, Pak Surya pamit. Ia meninggalkan aku sendirian bersama Meiling di rumah itu. Detik pintu menutup. Kesunyian menyerbu. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu mencoba mendekat. Nona, apa Nona butuh sesuatu? Minum? Atau saya buka jendela agar udara masuk? Tanyaku hati-hati, tidak ada jawaban. Hanya tatapan kosong yang kembali menembus tirai jendela. Aku berdiri beberapa langkah di belakangnya, bingung harus bagaimana. Rasanya seperti berbicara dengan dinding batu. Mungkin benar kata Pak Surya, wanita ini keras kepala. Tapi lebih dari itu, aku merasakan tembok tinggi yang sengaja ia bangun untuk melindungi dirinya dari dunia. Hari pertama terasa begitu panjang. Aku berkeliling rumah, mencoba mengenali setiap sudutnya. Ruang makan berdebu, dapur penuh perabotan asing, dan ada satu ruangan di lantai atas yang pintunya terkunci rapat. Aku sempat memegang gagangnya, tapi akhirnya mengurungkan niat membuka. Entah kenapa aku merasa ruangan itu menyimpan sesuatu. Malam menjelang. Aku memasakkan nasi goreng sederhana, lalu membawanya ke ruang tengah. Nona Meiling, ini makan malamnya, ucapku pelan. Aku menaruh piring di meja kecil dekat kursi rodanya. Ia menoleh sekilas, lalu kembali diam. Tidak menyentuh sendok, tidak mengucap terima kasih. Aku pun hanya bisa duduk di kursi seberang, menunggu. Hampir setengah jam berlalu, tapi ia tetap tidak makan.
Akhirnya aku memberanikan diri. Kalau Nona tidak suka nasi goreng, saya bisa coba masak yang lain. Maaf kalau rasanya tidak enak. Tiba-tiba ia menoleh, kali ini tatapannya lebih tajam. Bibirnya bergerak, mengucap sesuatu dengan suara lirih bercampur aksen asing. Gondawe, aku terdiam. Suara itu pelan tapi tegas. Pergi? Tanyaku memastikan. Ia mengangguk tipis. Go away. Hatiku mendadak seperti disiram air es. Baru hari pertama dan dia sudah mengusirku. Aku menatap piring nasi goreng yang masih utuh, lalu menunduk. Tanpa berkata apa-apa lagi, aku membawa kembali piring itu ke dapur. Malam itu aku makan sendiri di ruang makan. Hanya suara jangkrik dari luar jendela yang menemaniku. Rasanya sepi, pahit, seperti menelan udara kosong. Sebelum tidur, aku menuliskan sesuatu di buku kecilku. Buku itu memang selalu kubawa, semacam tempat curhat pribadi yang tak pernah dibaca orang lain. Hari pertama. Wanita itu benar-benar dingin. Tapi aku tidak boleh menyerah. 100 juta. 100 juta, itu alasan utamaku. Tapi entah kenapa, aku merasa ada sesuatu di balik tatapannya. Sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kebencian. Aku menutup buku itu, lalu memandang langit-langit kamar. Suara detak jam dinding terdengar jelas di tengah keheningan. Aku sadar, perjalanan ini baru saja dimulai, dan aku belum tahu seberapa jauh aku akan terbawa masuk ke dalam hidup Mei Ling. Satu hal yang pasti, aku tidak lagi bisa mundur. Hari-hari pertamaku di rumah itu berjalan pelan, bahkan terasa membeku. Aku sudah terbiasa dengan hiruk-pikuk suara ayam, tetangga yang lewat sambil berteriak, atau anak-anak kecil berlari sambil tertawa di jalanan desa. Tapi di sini tidak ada apa-apa, hanya keheningan. Hanya dinding tebal yang memantulkan suara langkah kakiku sendiri. Mei Ling hampir tidak pernah bicara. Setiap kali aku mencoba menyapa, jawabannya hanyalah tatapan kosong atau kalimat singkat yang memintaku menjauh, seolah-olah keberadaanku hanyalah gangguan. Pagi itu, aku mencoba membuka tirai jendela ruang tengah. Cahaya matahari masuk, menyoroti wajah pucatnya yang sedang menunduk. Nona, udara segar bagus untuk kesehatan. Biarkan cahaya masuk, ya. Ia langsung menggeleng dengan cepat. No, close it, katanya dalam bahasa Inggris yang patah, bercampur nada asing. Aku sempat terdiam, lalu menutup tirai kembali. Tidak ada gunanya memaksa. Aku sadar, ia bukan sekadar sakit di tubuh, tapi juga di hati. Meski begitu, aku tidak bisa hanya berdiam. Setiap hari aku membersihkan rumah, menyapu lantai, menata kembali perabotan yang sudah lama berdebu, dapur perlahan mulai rapi, ruang makan mulai bersih. Hanya satu ruangan yang tetap menjadi tanda tanya besar. Pintu terkunci di lantai atas. Aku sering berdiri di depan pintu itu. Ada rasa penasaran yang menekan dadaku. Apa yang disembunyikan di balik sana? Mengapa pintunya terkunci begitu rapat? Suatu kali aku mencoba memutar gagang pintu, tapi tetap tak bergeming. Aku memutuskan tidak bertindak gegabah. Aku tahu, cepat atau lambat, aku akan tahu jawabannya. Hari berganti malam, dan aku mulai terbiasa dengan suara-suara samar di rumah itu. Lantai kayu yang berderit, angin yang menembus celah jendela, dan musik samar yang terdengar dari kamar Mei Ling. Awalnya aku mengira itu halusinasiku, suara denting piano yang pelan, kadang diselingi nada biola. Sangat lembut tapi penuh perasaan. Musik itu hanya muncul sebentar, lalu menghilang, meninggalkan ruang yang kembali hening. Aku penasaran. Dari mana datangnya suara itu? Mei Ling tidak pernah terlihat memainkan alat musik. Bahkan di ruang tengah tidak ada piano, tidak ada biola, hanya perabotan tua. Suatu malam aku memberanikan diri mengetuk pintu kamarnya. Nona, saya dengar musik. Apakah itu dari sini? Tanyaku dengan nada hati-hati. Tidak ada jawaban. Hanya suara kursi roda yang bergerak pelan di dalam. Aku mundur, memilih tidak memaksa. Keesokan harinya aku mencoba pendekatan berbeda. Aku memasakkan bubur ayam sederhana. Ketika ku bawa ke ruang tengah, Mei Ling menatapnya lama. Tidak ada komentar, tapi ia akhirnya menyuap perlahan. Itu pertama kalinya ia menyentuh makanan yang kubuat. Hatiku lega. Terima kasih, Nona. Saya senang akhirnya Nona mau makan, kataku dengan senyum kecil. Ia tidak menjawab, tapi aku bisa melihat sedikit perubahan di wajahnya. Tidak lagi sekaku biasanya. Ada retakan kecil pada dinding yang selama ini ia bangun. Hari-hari berikutnya, aku semakin sering menemukan tanda-tanda kecil yang membuatku yakin. Mei Ling bukan sekadar orang asing yang lumpuh dan dingin. Ada sesuatu yang ia sembunyikan. Suatu siang, saat aku sedang membersihkan gudang kecil di belakang, aku menemukan beberapa kertas sketsa berserakan. Gambarnya tidak biasa. Ada wajah-wajah manusia, pemandangan,
bahkan coretan abstrak yang penuh warna. Semua digambar dengan sangat detail, seakan tangan yang membuatnya punya keahlian luar biasa. Aku ternganga. Siapa yang menggambar ini? Bisikku pada diri sendiri. Aku tidak berani membawa kertas-kertas itu keluar. Aku hanya merapikannya kembali, lalu menutup gudang. Tapi sejak saat itu, pikiranku dipenuhi pertanyaan. Apakah ini karya Mei Ling? Jika iya, berarti ia bukan orang biasa. Malamnya, musik samar itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Suara piano yang sendu, mengalun seperti keluhan yang tidak pernah bisa diucapkan dengan kata-kata. Aku duduk di depan pintu kamarnya, hanya mendengarkan. Hatiku tiba-tiba ikut tenggelam dalam kesedihan yang dibawa nada-nada itu. Aku ingin masuk, ingin bertanya, ingin tahu siapa sebenarnya Mei Ling. Tapi aku masih ragu. Aku takut jika aku terlalu cepat melangkah, ia akan menutup diri semakin rapat. Di buku catatanku, aku menuliskan sesuatu sebelum tidur. Mei Ling seperti es, dingin, membeku, dan sulit disentuh. Tapi es juga bisa mencair jika terkena hangatnya matahari. Aku tidak tahu apakah aku bisa menjadi matahari itu, tapi aku akan mencoba. Aku menutup buku itu, memejamkan mata dengan hati yang gelisah. Malam semakin larut. Angin berhembus pelan dari sela jendela. Musik samar yang tadi terdengar sudah menghilang, tapi gaungnya masih tertinggal di dadaku. Aku tahu, perlahan-lahan, ada sesuatu yang sedang berubah. Pagi itu udara terasa lebih lembab dari biasanya. Hujan semalam masih menyisakan aroma tanah basah yang merayap masuk lewat celah jendela. Aku bangun lebih awal, seperti biasa, lalu menyalakan kompor untuk menyiapkan sarapan sederhana, telur dadar, sup hangat, dan teh manis. Tidak istimewa, tapi cukup untuk mengisi perut dan memberi tenaga. Sejujurnya, aku tidak lagi berharap Mei Ling akan menanggapi semua usahaku. Dari hari ke hari, sikapnya tetap sama. Dingin, membisu, seolah aku hanyalah bayangan yang kebetulan lewat di hidupnya. Namun entah kenapa, ada suara kecil dalam hatiku yang mendorongku untuk tidak berhenti mencoba. Aku membawa nampan berisi sarapan itu ke ruang tengah. Mei Ling sudah duduk di kursi rodanya, menghadap jendela yang masih tertutup tirai. Rambut pirangnya tampak kusut, wajahnya pucat, namun tetap indah dalam kesendiriannya. "Selamat pagi, Nona," sapaku pelan sambil meletakkan nampan di meja kecil. Tidak ada jawaban, hanya gerakan kecil tangannya yang seolah menyingkirkan udara. Aku menarik kursi dan duduk tidak jauh darinya. Untuk pertama kalinya, aku berani memecah keheningan dengan bercerita tentang diriku. Di desa, aku biasanya bangun subuh, Bu. Kalau tidak membantu bapak di sawah, ia mencari kerja serabutan. Kadang jadi kuli angkut, kadang ikut memperbaiki rumah tetangga. Hidup memang berat, tapi entah kenapa aku tidak pernah bisa meninggalkan desa. Aku tahu dia tidak mendengar dengan sepenuh hati, tapi aku terus bicara. Aku bercerita tentang ibuku yang suka menanam bunga di halaman, tentang adikku yang masih sekolah, tentang suasana pasar desa yang selalu ramai meski barangnya itu-itu saja. Aku bicara panjang lebar, seakan aku sedang bercerita pada diriku sendiri. Namun tiba-tiba, aku mendengar suara lirih. "Pasar?" Tanyanya dengan lidah kaku, aksen asing yang kental. Aku langsung menoleh. "Iya, pasar. Di desa saya, pasarnya kecil tapi selalu ramai. Ada pedagang sayur, buah, ikan, bahkan ada yang jual kain." "Kenapa Nona suka pasar?" Ia menatapku sebentar lalu menunduk. "Taiwan. Pasar besar," ucapnya pendek. Aku tertegun. Itu kali pertama ia menanggapi ceritaku, meski hanya dengan sedikit kata. Tapi bagi aku, itu seperti retakan kecil pada dinding tebal yang selama ini menutup dirinya. Aku tersenyum tipis. Kalau suatu hari Nona sudah kuat, saya akan ajak Nona ke pasar desa. Tidak besar, tapi suasananya hangat. Mei Ling tidak menjawab. Tapi aku yakin, ada sesuatu yang berubah di matanya. Tidak lagi sekaku biasanya, meski hanya sesaat. Hari-hari berikutnya, aku mulai rutin bercerita setiap pagi. Tentang hujan yang membuat sawah tergenang. Tentang anak-anak desa yang bermain bola dengan gembira. Bahkan tentang ayam tetangga yang selalu kabur ke kebun kami. Kadang Mei Ling hanya diam. Kadang ia menggumam kata-kata singkat, bercampur antara bahasa Mandarin, Inggris, dan sedikit bahasa Indonesia yang patah. Aku tidak selalu paham, tapi aku mendengarkan. Ada satu sore yang tidak akan kulupakan. Aku mengajaknya duduk di teras rumah, meski ia tampak enggan. Angin sore bertiup pelan, membawa aroma rumput basah. Aku duduk di sampingnya, sementara ia hanya menunduk. "Aku dulu sering duduk di teras seperti ini," kataku sambil menatap langit. Melihat langit sore, mendengar suara jangkrik.
Rasanya tenang, Nona. Dunia jadi tidak terasa terlalu berat. Mei Ling mengangkat kepalanya sedikit, menatap langit yang mulai memerah. Untuk pertama kalinya aku melihat senyum tipis muncul di wajahnya. Sangat singkat, tapi cukup membuat jantungku berdegup kencang. Aku pura-pura tidak menyadari. Takut senyum itu menghilang jika aku menegurnya. Tapi dalam hati, aku tahu. Retakan pertama benar-benar mulai terlihat. Malamnya, aku mendengar musik lagi dari kamarnya. Kali ini lebih jelas, lebih lama. Denting piano itu terdengar rapuh, seperti suara hati yang menangis. Aku duduk di depan pintu, hanya mendengarkan. Rasanya seperti aku sedang diberi kesempatan untuk mengintip isi jiwanya yang tersembunyi. Aku tidak mengetuk pintu, tidak bertanya apa-apa. Aku hanya duduk diam, menikmati setiap nada. Sebelum tidur, aku menulis di buku catatanku. Hari ini Mei Ling tersenyum. Senyum kecil, hampir tidak terlihat tapi nyata. Aku merasa sedang melihat bunga yang mulai tumbuh setelah musim dingin panjang. Aku tidak tahu berapa lama aku harus menunggu agar bunganya mekar, tapi aku siap menunggu. Aku menutup buku itu dengan hati yang hangat. Untuk pertama kalinya sejak masuk rumah itu, aku merasa benar-benar tidak sendirian. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ritme yang berbeda. Aku mulai terbiasa dengan keheningan rumah itu. Aku mulai hafal kapan Mei Ling mau makan, kapan ia memilih berdiam di kursi roda sambil menatap jendela, dan kapan ia mengeluarkan gumaman samar dalam bahasa yang tidak seluruhnya kupahami. Meski sikapnya masih sering dingin, aku bisa merasakan ada celah kecil yang mulai terbuka. Sesekali ia menatapku lebih lama dari biasanya. Sesekali ia mengangguk pelan jika aku menawarkan makanan. Bahkan kadang, aku mendengar suaranya lirih, bercampur bahasa Mandarin dan Inggris, seperti doa yang dipaksa keluar. Namun di balik semua itu, ada misteri yang terus menggelayut di pikiranku, tentang musik samar yang sering kudengar malam-malam, tentang senyum singkat yang ia sembunyikan, dan tentang kertas-kertas sketsa yang pernah kutemukan di gudang belakang. Pagi itu, saat sedang menyapu ruang makan, aku menemukan sesuatu yang membuat napasku tercekat. Di bawah meja, terselip sebuah pensil arang. Ujungnya masih kotor, jelas baru dipakai. Aku mengambilnya perlahan, lalu menatap ke arah ruang tengah. Mei Ling sedang duduk, pandangannya kosong, seolah tidak menyadari keberadaanku. Tapi aku yakin, benda ini miliknya. Dengan hati-hati aku bertanya, "Nona, ini punya Nona?" Ia menoleh sekilas, lalu wajahnya langsung menegang. Secepat itu pula ia membuang pandangannya kembali ke jendela. Tidak ada jawaban. Namun dari caranya menolak tatapan, aku tahu pensil itu memang miliknya. Sejak saat itu aku jadi lebih sering mengamati. Malam-malam, saat aku pura-pura tidur, aku kadang mendengar bunyi samar dari arah gudang, seperti kertas digores. Dan seperti seseorang sedang menggambar dengan penuh tekanan. Aku ingin tahu. Rasa penasaranku membuncah, tapi aku juga takut membuatnya marah. Sampai akhirnya, sebuah kesempatan datang. Hari itu, aku sedang menjemur pakaian di halaman belakang. Tiba-tiba aku mendengar suara kursi roda bergeser di dalam rumah. Lalu pintu gudang terbuka pelan. Aku mengintip dari kejauhan. Mei Ling masuk dengan wajah tegang, membawa beberapa kertas. Pintu ditutup rapat dari dalam. Aku menahan diri untuk tidak mendekat. Tapi saat ia keluar kembali setengah jam kemudian, aku melihat ada noda hitam di jari-jarinya. Arang dotat sore harinya, ketika ia tertidur di kursi roda, aku memberanikan diri masuk ke gudang. Jantungku berdetak cepat. Bau debu bercampur aroma arang langsung menyambutku. Di atas meja kayu tua, aku menemukan beberapa sketsa berserakan. Wajah manusia. Ada yang tersenyum, ada yang menangis. Garis-garisnya kuat, hidup, seakan matanya benar-benar menatapku dari atas kertas. Tanganku gemetar saat menyentuh salah satu sketsa. Rasanya seperti aku sedang memegang sesuatu yang jauh lebih berharga daripada kertas biasa. Aku semakin yakin. Mei Ling bukan orang sembarangan. Dia seorang seniman. Namun sebelum sempat merapikan kembali, suara pintu berderit membuatku kaget. Aku menoleh dan di sanalah Mei Ling berdiri. Tatapannya tajam, penuh kemarahan. Tangannya bergetar saat menunjuk ke arah kertas yang masih kugenggam. "Put it back!" Katanya keras dengan aksen berat. Aku langsung panik. "Maaf, Nona. Saya tidak bermaksud, saya penasaran. Saya ingin tahu siapa sebenarnya Nona." Ia mendekat perlahan dengan kursi rodanya. Wajahnya merah menahan emosi. "No, don't touch me!" Suaranya bergetar, hampir seperti jeritan yang tertahan. Aku buru-buru meletakkan kertas itu kembali. "Maafkan saya. Saya hanya ingin membantu. Saya pikir ini milik Nona.
Saya tidak akan menyentuhnya lagi. Henning, suasana dalam gudang begitu mencekam. Nafasku tersengal, sementara matanya masih menusukku dengan kemarahan. Namun di balik kemarahan itu, aku melihat sesuatu yang lain. Ketakutan. Mei Ling memalingkan wajah, lalu berbalik keluar tanpa sepatah kata. Aku terduduk di kursi tua, keringat dingin membasahi pelipis. Hatiku campur aduk. Aku menyesal sudah membuatnya marah, tapi rasa penasaranku justru semakin besar. Mengapa ia begitu marah hanya karena aku menyentuh sketsanya? Ini apa yang sebenarnya ia sembunyikan? Malam itu aku kembali mendengar musik dari kamarnya. Tapi kali ini nadanya berbeda. Lebih keras, lebih penuh amarah. Denting piano seolah memukul dadaku. Aku menutup mata mendengarkan dalam diam. Dan di tengah musik itu, aku berjanji pada diriku sendiri. Aku harus tahu kebenaran. Siapa sebenarnya wanita ini? Apa yang membuatnya terkurung dalam kesunyian yang membeku? Di buku catatanku, aku menulis dengan tangan gemetar. Mei Ling menyimpan sesuatu. Rahasia yang tidak ingin ia bagi dengan siapapun. Tapi aku tidak bisa menutup mata. Karena di balik tatapan marahnya, aku melihat jiwa yang berteriak minta diselamatkan. Aku menutup buku itu dengan hati yang berat. Aku tahu, sejak malam itu, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Hari itu langit mendung sejak pagi. Awan kelabu menutup cahaya matahari, membuat suasana rumah tua itu terasa semakin dingin. Dari balik jendela ruang tengah, aku bisa melihat ranting pohon bergoyang tertiup angin, seakan ikut menyimpan rahasia yang menyesakkan dada. Aku duduk tidak jauh dari Mei Ling, yang seperti biasa menatap kosong keluar. Tapi sejak pertengkaran kecil di gudang beberapa hari lalu, suasana di antara kami jadi semakin kaku. Dia hampir tidak menoleh padaku. Kalaupun bicara, suaranya pendek, dingin, dan penuh jarak. Aku merasa bersalah, tapi rasa penasaran dalam diriku tak kunjung reda. Sketsa-sketsa itu, musik yang selalu muncul malam-malam, dan tatapan marah bercampur ketakutan yang kulihat di wajahnya. Semua itu membuatku yakin Mei Ling menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar hobi menggambar. Aku ingin tahu, tapi aku juga takut kehilangan sedikit kedekatan yang baru saja mulai terbangun. Siang itu, aku memberanikan diri berbicara. Nona, saya tahu saya salah sudah menyentuh sketsa itu tanpa izin. Tapi bolehkah saya tahu? Nona sebenarnya siapa? Mei Ling menoleh cepat. Tatapannya tajam, tapi bukan lagi hanya marah. Ada juga luka di sana. Ia terdiam cukup lama sebelum akhirnya berkata lirih, dengan bahasa Inggris yang patah. I was artist, aku mengerjap. Artis, maksud Nona, seniman. Ia mengangguk perlahan, lalu menatap tangannya sendiri yang gemetar, seolah tangan itu bukan miliknya. Before I'd famous, Taiwan, big gallery, hatiku langsung berdegup kencang. Jadi benar dugaanku. Dia bukan orang biasa. Dia seorang seniman, bahkan mungkin pernah sangat terkenal. Aku mendekat, berusaha menahan kegembiraan yang bercampur kagum. Lalu, kenapa Nona berhenti? Apa karena kondisi Nona sekarang? Pertanyaan itu membuat wajahnya mengeras. Ia memalingkan pandangan, giginya bergemeletuk menahan sesuatu. Aku buru-buru menambahkan, maaf, kalau pertanyaan saya lancang. Saya hanya ingin mengerti. Hening beberapa saat. Hanya suara hujan rintik-rintik di luar jendela. Lalu dengan suara yang nyaris bergetar, ia berkata, accident. Aku menahan napas. Crash, tambahnya. Legs broken. Carrier, gone. Aku terdiam, tubuhku membeku. Semua potongan puzzle yang berserakan di kepalaku mendadak tersusun. Mei Ling dulunya seorang seniman besar di Taiwan. Tapi sebuah kecelakaan menghancurkan segalanya. Bukan hanya kakinya yang lumpuh, tapi juga seluruh hidupnya. Ia menghela napas panjang, lalu menunduk. Air mata tipis menetes di pipinya, namun segera ia hapus dengan kasar. No, more paint, no, more life. Hatiku terhimpit. Aku ingin mengulurkan tangan, tapi aku tahu ia akan menolaknya. Jadi aku hanya berkata pelan, Nona, saya percaya kalau seni itu tidak hanya soal tubuh. Selama hati Nona masih hidup, karya itu juga bisa hidup. Sekejap wajahnya menegang, lalu ia menoleh cepat. No! Suaranya keras, penuh emosi. You don't understand. Stop! Aku kaget, hampir tersentak dari kursiku. Mei Ling jarang sekali berteriak, tapi kali ini suaranya seperti petir yang membelah ruang. Ia menatapku penuh amarah. Don't tell me. To paint again, never. Aku terdiam, menatap wajahnya yang memerah karena emosi. Untuk pertama kalinya aku melihat betapa dalamnya luka itu. Tapi, Nona, suaraku bergetar. Saya pikir seni bisa menyembuhkan. Saya pikir
Dengan melukis lagi, Nona bisa menemukan harapan. Shut up, jeritnya. Kali ini lebih keras. Tangannya gemetar, lalu ia menepuk meja kecil di samping kursinya hingga gelas teh tumpah. Aku terpaku. Rasanya seperti ada pisau yang menusuk dadaku. Aku hanya ingin membantu, tapi justru membuatnya hancur. Mei Ling terisak, bahunya berguncang. You don't know what I lost. Family, friends, all gone. My art, cursed. Aku menatapnya, bingung harus berkata apa. Cursed, maksudnya? Tanyaku hati-hati, ia menutup wajah dengan kedua tangannya. Suaranya pecah, hampir tidak jelas. Every painting. Bring pain, everyone. Leave me, I alone. Aku terdiam. Kata-katanya membuat bulu kudukku meremang. Bukan hanya kecelakaan yang menghancurkan hidupnya, tapi juga keyakinan bahwa karyanya membawa kutukan. Aku ingin membantah. Ingin meyakinkan bahwa itu tidak benar. Tapi melihat air matanya, aku tidak sanggup. Hujan di luar semakin deras, seakan langit ikut menangis. Aku bangkit, melangkah mundur pelan. Baik, Nona, saya tidak akan membicarakan lukisan lagi. Memaafkan Raja, ia tidak menoleh. Tangisnya masih terdengar, pecah, getir. Aku keluar dari ruang tengah dengan hati yang berat. Di kamar kecilku, aku duduk lama di tepi ranjang. Wajahku tertunduk. Di buku catatanku, aku menulis dengan tangan gemetar. Hari ini Mei Ling membuka rahasia. Dia dulunya seniman besar, tapi kecelakaan menghancurkan segalanya. Ia percaya karyanya terkutuk. Aku ingin membantunya, tapi justru melukai hatinya. Aku tidak tahu apakah aku harus terus mencoba atau berhenti agar ia tidak semakin hancur. Aku menutup buku itu dengan air mata yang tiba-tiba menggenang. Untuk pertama kalinya sejak berada di rumah itu, aku merasa benar-benar kalah. Sejak hari ketika Mei Ling menangis di ruang tengah, suasana rumah itu berubah drastis. Keheningan yang biasanya menenangkan kini menjadi seperti jurang yang siap menelanku. Ia hampir tidak pernah berbicara lagi padaku. Bahkan sekadar menoleh pun jarang, aku mencoba menjaga jarak. Setiap kali hendak membuka mulut, bayangan tatapannya yang penuh amarah kembali mengunci bibirku, tapi justru diam itulah yang membuat segalanya semakin sesak. Malam-malamku dihantui rasa bersalah. Aku teringat bagaimana suaranya pecah ketika berkata bahwa seni adalah kutukan. Kata-kata itu menusuk telingaku, seolah-olah setiap kali kupejamkan mata, aku mendengar ulang jeritannya. Namun di sisi lain, aku juga tahu ia masih menggambar diam-diam. Beberapa kali aku melihat noda hitam di ujung jarinya saat ia bangun pagi. Kadang aku mendengar bunyi kertas digores, samar dari balik gudang yang dikuncinya rapat. Dia marah padaku karena aku menyentuh rahasianya. Tapi di dalam dirinya, seni itu belum mati. Ia masih menahannya, menyembunyikannya, mungkin karena rasa takut, mungkin karena luka yang belum sembuh. Aku tidak tahu harus bagaimana. Membiarkannya berarti menutup mata dari kesempatan menyembuhkan luka itu. Tapi mendekatinya berarti membuka kembali perih yang sudah terlalu dalam. Hari itu, ketegangan mencapai puncaknya. Pagi mendung, udara dingin menusuk. Aku sedang menyiapkan sarapan sederhana ketika tanpa kuduga, Mei Ling keluar dari gudang dengan wajah pucat. Tangannya menggenggam erat beberapa kertas sketsa. Aku bisa melihat dari jauh bagaimana tubuhnya bergetar. Bukan karena dingin, tapi karena emosi yang meluap. Ia menatapku tajam. Why you look? Suaranya berat, penuh tuduhan. Aku tertegun. Saya tidak melihat, Nona. Sungguh, saya hanya di dapur. Wajahnya semakin keras. Lie, you. Always watch me. Jantungku berdetak cepat. Tidak. Saya hanya ingin memastikan Nona baik-baik saja. Ia mendekat. Kursi rodanya berderit tajam. Kertas-kertas di tangannya gemetar. Lalu, tanpa peringatan, ia melemparkan satu sketsa ke arahku. Kertas itu melayang dan jatuh di kakiku. Aku menunduk. Sketsa itu bergambar seorang pria muda, wajahku sendiri. Mataku terbelalak. Garis-garisnya begitu hidup, tajam, seperti potret jiwa. Aku mengangkat wajah, masih terkejut. Nona, enough! Serunya memotong ucapanku. You make me weak. Aku terdiam. Kata-kata itu menghantam dadaku lebih keras dari apapun. Every time I draw you, I feel pain, memory, past, curse. Air mata mulai mengalir di pipinya. Ia meremas kertas-kertas lain di tangannya, lalu melemparkannya ke lantai. Sketsa wajah-wajah lain berhamburan. Orang-orang yang tidak kukenal, semuanya digambar dengan detail penuh emosi. Ada wajah seorang pria tua, seorang perempuan parubaya, seorang anak kecil. Aku kehilangan mereka.
Teriaknya tiba-tiba dengan bahasa yang lebih jelas, meski patah. My family, all gone. Every time I draw, I remember pain. Never stop. Aku menahan napas, tubuhku bergetar. Jadi benar, setiap goresan pensil bukan hanya karya, tapi juga luka yang terus terbuka. Aku melangkah mendekat, berusaha tenang. Nona, saya tidak ingin membuat Nona sakit, tapi mungkin justru dengan melukis, Nona bisa berdamai dengan masa lalu. Bukan melarikan diri. Stop! Ia berteriak, suaranya pecah. Tangannya menepuk meja hingga sebuah vas bunga jatuh dan pecah berkeping-keping di lantai. Don't tell me. What to do? You? Nothing. Just, poor boy, you don't know. My world. Kata-katanya bagai cambuk. Dadaku terasa ditusuk. Ya, aku memang hanya pemuda desa, miskin. Tidak tahu dunia seni, apalagi penderitaan seberat yang ia alami. Tapi mendengar ia merendahkanku seperti itu, perihnya menusuk hingga ke tulang. Aku menunduk, mencoba menahan emosi yang membuncah. Tapi suaraku akhirnya pecah juga. Benar, saya bukan siapa-siapa. Saya tidak mengerti dunia Nona. Tapi saya tahu rasa kehilangan. Saya juga pernah kehilangan ayah saya. Hidup saya juga hancur waktu itu. Bedanya, saya tidak punya apa-apa untuk dikenang selain kerja keras. Ia terdiam sejenak, matanya berkaca-kaca, tapi wajahnya tetap keras. Aku melanjutkan. Mungkin saya tidak mengerti dunia seni, tapi saya mengerti rasa sakit. Dan saya melihatnya di mata Nona setiap hari. Itu sebabnya saya tidak bisa diam. Karena saya tahu, jika terus begini, Nona akan mati perlahan. Mei Ling menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tubuhnya bergetar hebat, entah karena marah, entah karena putus asa. Lalu dengan suara yang hampir seperti bisikan, ia berkata, I want to die. Kata-kata itu menghantamku seperti palu. Tubuhku kaku, darahku serasa berhenti mengalir. Aku berlari mendekat, berlutut di hadapannya. Jangan pernah berkata begitu, Nona. Hidup ini memang kejam, tapi Nona masih punya alasan untuk bertahan. Seni itu bukan kutukan. Itu bagian dari diri Nona. Ia menoleh perlahan, matanya merah, penuh air mata. No, art kill me. Art kill my family. Art destroy all. Aku menggeleng kuat. Tidak. Yang menghancurkan adalah kecelakaan itu, bukan seni. Jangan salahkan sesuatu yang justru bisa menyelamatkan. Mei Ling menatapku lama, lalu mendorong kursi rodanya mundur dengan kasar. Leave me, go! Aku terdiam, menatap wajahnya yang penuh luka. Hatiku hancur. Aku ingin melawan, ingin tetap berada di sisinya. Tapi kata-kata itu begitu tegas, begitu dingin. Dengan langkah berat, aku berbalik menuju kamar kecilku. Di belakangku, aku masih mendengar isakannya, bercampur dengan suara kertas yang diremas. Aku masuk ke kamar dan menjatuhkan diri di ranjang. Air mataku mengalir deras. Aku menulis di buku catatanku dengan tangan gemetar. Hari ini Mei Ling berkata ia ingin mati. Ia menyalahkan seni atas semua penderitaannya. Aku ingin menyelamatkannya, tapi ia menolakku. Aku tidak tahu apa lagi yang bisa kulakukan. Mungkin aku memang hanya pemuda desa yang tidak pantas ada di sisinya. Tapi hatiku berkata, aku tidak boleh menyerah. Aku menutup buku itu, menatap langit-langit kamar dengan mata yang basah. Di luar, hujan semakin deras. Suara petir menggema, seolah langit pun ikut pecah bersama luka kami berdua. Sejak malam ketika Mei Ling hampir menyerah pada hidupnya, sesuatu di rumah tua itu berubah perlahan. Awalnya kecil, hampir tak terlihat, namun semakin hari semakin terasa. Ia masih pendiam, masih sering menutup diri, tapi kini ada celah tipis di balik dindingnya. Aku melihatnya dari cara ia tidak lagi menepis gelas teh yang kusodorkan. Dari caranya menatap pensil di tangannya. Tidak lagi dengan benci, tapi dengan keraguan yang mulai mencair. Pagi itu udara segar masuk dari jendela yang kubuka. Suara burung dari kebun belakang terdengar riuh, seakan ikut menyambut sesuatu yang baru. Aku sedang menyiapkan sarapan sederhana ketika suara roda kursi terdengar mendekat. Mei Ling muncul. Wajahnya masih pucat tapi lebih tenang dibanding sebelumnya. Aku menoleh, sedikit gugup. Selamat pagi, Nona. Mau teh hangat? Ia terdiam sejenak lalu mengangguk pelan. Hanya itu, tapi bagiku seperti jawaban yang menyalakan api kecil di dadaku. Aku menuangkan teh ke cangkir, lalu meletakkannya di hadapannya. Kalau terlalu panas, tunggu sebentar ya. Ia menatap cangkir itu lama. Tangan gemetarnya bergerak pelan, lalu menggenggamnya. Aku menahan napas, khawatir ia akan kembali menjatuhkan benda itu. Tapi kali ini, ia berhasil mengangkatnya perlahan dan menyesap sedikit. Tatapannya tetap kosong, tapi aku tahu itu langkah pertama.
Hari-hari berikutnya, aku mencoba menjaga jarak yang pas. Tidak terlalu menekan, tapi juga tidak membiarkannya tenggelam dalam kesunyian. Aku menemaninya duduk di teras saat sore, membiarkannya menatap langit tanpa banyak bicara. Sesekali aku bercerita tentang masa kecilku di desa, tentang sawah yang luas, tentang main bola di lapangan tanah, tentang hujan yang turun deras, tapi membuat kami anak-anak desa justru tertawa. Aku tidak tahu seberapa banyak yang ia mengerti, tapi kadang aku melihat bibirnya bergerak seakan menahan senyum kecil. Itu cukup bagiku. Malam-malam, musik samar dari kamarnya kembali terdengar. Bukan lagi denting piano yang penuh amarah, tapi nada yang lebih lembut. Meski masih menyimpan duka, aku berbaring di kamarku, mendengarkan, membiarkan setiap nada meresap ke dada. Rasanya seperti ia sedang berbicara lewat musik, meski tanpa kata. Suatu sore, aku menemukan dirinya di gudang. Pintu tidak terkunci, dan ketika aku mengintip, ia sedang menggambar di atas kertas besar. Tangannya masih gemetar, tapi garis-garisnya lebih tegas dari sebelumnya. Aku tidak masuk. Aku hanya berdiri di pintu, mengamatinya dalam diam. Untuk pertama kalinya aku melihatnya begitu tenggelam dalam sesuatu. Ada air mata yang menetes di pipinya, tapi juga ada kelegaan di setiap goresan. Saat ia sadar aku berdiri di sana, ia menoleh. Wajahnya kaget lalu menegang. Aku segera mengangkat tangan. Maaf ya, saya tidak bermaksud mengganggu. Saya hanya lewat. Aku hendak berbalik, tapi suaranya menahanku. Stay, aku membeku. Itu pertama kalinya ia memintaku untuk tetap tinggal. Perlahan aku melangkah masuk, duduk di kursi tua dekat pintu. Aku tidak bicara, hanya menatapnya menggambar. Suara gesekan arang di kertas mengisi ruangan. Hening tapi hening yang hangat. Beberapa menit kemudian ia berhenti. Menatap kertas itu lama lalu menunduk. Aku mencoba membaca ekspresinya, tapi sulit. Aku berkata pelan, indah. Ia menoleh sekilas, lalu menggeleng. No, broken. Aku tersenyum tipis. Mungkin menurutmu begitu, tapi bagiku, goresan itu punya nyawa. Ia terdiam, matanya kembali ke kertas. Tangannya menggenggam pensil lebih erat. Hari-hari setelah itu, ia mulai lebih sering masuk gudang. Kadang aku mendengar isakannya. Kadang suara pensil bergerak cepat, seperti melawan sesuatu. Tapi aku tidak lagi khawatir seperti dulu. Karena kali ini, ia memilih menghadapi lukanya lewat kertas. Aku tetap menemaninya dengan caraku sendiri. Menyiapkan makanan, menjaga rumah tetap rapi, dan sesekali menceritakan kisah kecil dari hidupku. Tidak ada jawaban banyak darinya, tapi setiap anggukan kecil, setiap tatapan yang lebih lama, bagiku adalah tanda bahwa ia mulai membuka pintu. Suatu malam, ketika hujan turun rintik, aku duduk di teras sendirian. Mei Ling tiba-tiba muncul dengan kursi rodanya. Aku menoleh, terkejut. Ia jarang sekali keluar malam. Ia menatap hujan lama, lalu berkata lirih, Rain, same, Taiwan. Aku mengangguk, menahan senyum. Hujan memang selalu membawa kenangan. Ia terdiam. Lalu dengan suara yang hampir tak terdengar, ia menambahkan, miss them. Aku tahu siapa yang ia maksud. Keluarganya yang sudah tiada, aku tidak berkata apa-apa. Aku hanya duduk di sampingnya, membiarkan hujan bicara untuk kami. Beberapa saat kemudian, ia menoleh. Tatapannya tidak lagi setajam dulu. Ada luka tapi juga ada kehangatan kecil. Thank you for stay. Hatiku bergetar. Aku menunduk, menahan air mata. Aku janji tidak akan pergi selama Nona masih mau hidup. Ia menatapku lama, lalu kembali pada hujan. Tidak ada kata lagi, tapi aku tahu malam itu sesuatu tumbuh di antara kami. Bukan sekadar perasaan iba atau kewajiban. Lebih dari itu, sebuah ikatan yang lahir dari luka yang dibagi bersama. Di buku catatanku malam itu, aku menulis. Hari ini Mei Ling mulai membuka sedikit pintu hatinya. Ia kembali menggambar meski penuh air mata. Ia keluar menatap hujan, dan untuk pertama kalinya ia bilang terima kasih padaku. Aku tidak tahu apa arti semua ini baginya. Tapi bagiku, ini adalah cahaya kecil yang tumbuh di tengah gelap. Cahaya yang membuatku yakin kami bisa melewati semua luka. Aku menutup buku itu, menatap langit malam yang mendung. Meski bintang masih tertutup awan, aku yakin di balik sana cahaya tetap ada. Sama seperti hatinya, terluka tapi perlahan mulai berani bersinar lagi. Hari-hari di rumah itu kini tak lagi setegang dulu. Meski duka masih mengintai, udara mulai terasa lebih ringan. Ada nada kecil yang tumbuh di sela-sela keheningan. Ada jejak harapan yang perlahan mengisi ruang kosong. Mei Ling semakin sering berada di gudang. Bukan lagi hanya duduk dengan pandangan kosong, tapi benar-benar menggambar. Bahkan melukis di kanvas yang sempat kutemukan di loteng. Aku memberanikan diri membersihkan kanvas tua itu.
lalu meletakkannya diam-diam di ruang kerja. Awalnya ia menatapku tajam, seperti hendak marah, tapi kemudian hanya mendesah pelan dan mulai menorehkan warna. Setiap sapuan kuasnya seperti pertempuran antara luka dan keberanian. Ada air mata, ada gemetar, tapi juga ada nyawa baru yang lahir di atas kanvas. Aku tidak banyak bicara. Tugas utamaku kini hanyalah menjaga agar ia tidak sendirian, menjadi saksi setiap garis yang ia lahirkan kembali. Suatu sore ia memanggilku ke gudang. Saat aku masuk, jantungku serasa berhenti. Di depan mataku ada sebuah lukisan besar. Goresan warnanya tegas, penuh emosi, tapi juga indah dengan cara yang aneh, seperti menggabungkan patahan kaca dengan cahaya mentari. Dan di tengahnya, tergambar sosok seorang pria muda yang sedang berdiri menatap langit. Wajah itu, wajahku sendiri. Aku terdiam lama, napasku tercekat. Itu, aku? Ia mengangguk pelan. You, light. Mataku panas. Air mata langsung mengalir tanpa bisa kutahan. Kenapa aku? Ia menunduk, suaranya lirih. Because you stay. You see me, not curse. Aku menutup wajah dengan kedua tanganku, menahan tangis. Selama ini aku hanya merasa sebagai pemuda desa yang tak berarti. Tapi di matanya, aku menjadi sesuatu yang lebih. Cahaya di tengah gelapnya, aku mendekat, berdiri di sampingnya. Nona, aku tidak tahu harus berkata apa. Tapi aku ingin kau tahu, kau juga cahaya bagiku. Mungkin hidupmu penuh luka, tapi justru itu yang membuatmu nyata. Dan seni itu bukan kutukan. Itu hadiah. Hadiah yang bisa menyentuh hati orang lain. Seperti kau menyentuh hatiku. Ia menatapku lama, lalu air mata jatuh di pipinya. Afraid, but I want try. Aku mengangguk kuat. Aku akan ada di sini. Setiap kali kau goyah, aku akan mengingatkanmu bahwa kau tidak sendiri. Beberapa minggu kemudian, sebuah kabar datang. Seorang pria paruh baya dari kota, yang ternyata kurator seni, mendengar rumor tentang seorang seniman Taiwan yang tinggal di desa ini. Aku tidak tahu dari mana kabar itu beredar. Mungkin dari tetangga yang sesekali melihatku membeli cat dan kanvas. Kurator itu datang, mengetuk pintu rumah sederhana kami. Aku gugup tapi Mei Ling lebih pucat lagi. Tangannya bergetar hebat, hampir menjatuhkan pensil yang digenggamnya. Aku meraih tangannya. Kau tidak perlu takut. Biarkan orang lain melihat cahaya yang selama ini kau sembunyikan. Ia menatapku, matanya masih penuh cemas. Tapi akhirnya ia mengangguk pelan. Kurator itu masuk ke gudang, lalu terdiam lama di depan lukisan-lukisan Mei Ling. Aku melihat bagaimana matanya berkaca-kaca, bibirnya bergetar. Ini, luar biasa. Ini bukan hanya seni, ini jiwa. Mei Ling menunduk, wajahnya basah oleh air mata. Aku menggenggam bahunya erat. Kurator itu berkata lagi, dunia harus melihat ini. Orang-orang perlu tahu bahwa seni bisa lahir dari luka terdalam. Aku menoleh ke Mei Ling. Ia menatapku, lalu perlahan mengangguk. Itu jawaban kecil, tapi bagiku lebih besar daripada apapun. Beberapa bulan setelahnya, sebuah pameran kecil digelar di kota terdekat. Aku ikut menemaninya. Gedung itu penuh dengan orang yang datang, menatap lukisan-lukisan Mei Ling dengan wajah kagum. Aku berdiri di sampingnya, melihat bagaimana ia yang dulu ingin mati kini menjadi pusat perhatian. Ia masih gemetar, masih menahan tangis, tapi kali ini bukan karena putus asa, melainkan karena ia akhirnya berani menampilkan jiwanya kembali. Seseorang menghampirinya berkata, "Karyamu menyentuh hatiku. Terima kasih sudah berani kembali." Mei Ling menatap orang itu lama, lalu tersenyum kecil, senyum yang baru pertama kali kulihat sejak aku mengenalnya. Hatiku meledak dengan hangat. Malam itu, setelah pameran selesai, kami kembali ke rumah. Aku duduk di teras menatap langit malam yang penuh bintang. Mei Ling duduk di sampingku, kursi rodanya berderit pelan. Ia menatap ke atas, lalu berkata lirih, "Not curse. Is life." Aku menoleh tersenyum lebar. Ya, seni adalah hidup. Ia menatapku lama, lalu berbisik, "And you, my life too." Mataku basah lagi. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Aku hanya menggenggam tangannya erat-erat, membiarkan air mata jatuh bersama senyum yang tak bisa kutahan. Di buku catatanku malam itu aku menulis, "Hari ini aku menyaksikan keajaiban. Seorang wanita yang dulu ingin mati kini tersenyum lagi." Ia tidak hanya menemukan kembali seninya, tapi juga menemukan hidupnya. Dan aku menemukan cinta yang lahir dari luka, tapi tumbuh menjadi cahaya. Aku menutup buku itu dengan hati yang penuh. Langit malam begitu indah, bintang bertaburan seolah merayakan perjalanan panjang kami.
Perjalanan dari gelap menuju terang, dari kutukan menuju anugerah, dari kesepian menuju cinta. Dan aku tahu, meski jalan di depan masih panjang, kami tidak akan pernah sendiri lagi. Hari-hari di rumah itu kini tak lagi setegang dulu. Meski duka masih mengintai, udara mulai terasa lebih ringan. Ada nada kecil yang tumbuh di sela-sela keheningan. Ada jejak harapan yang perlahan mengisi ruang kosong. Mei Ling semakin sering berada di gudang. Bukan lagi hanya duduk dengan pandangan kosong, tapi benar-benar menggambar, bahkan melukis di kanvas yang sempat kutemukan di loteng. Aku memberanikan diri membersihkan kanvas tua itu, lalu meletakkannya diam-diam di ruang kerja. Awalnya ia menatapku tajam, seperti hendak marah, tapi kemudian hanya mendesah pelan dan mulai menorehkan warna. Setiap sapuan kuasnya seperti pertempuran antara luka dan keberanian. Ada air mata, ada gemetar, tapi juga ada nyawa baru yang lahir di atas kanvas. Aku tidak banyak bicara. Tugas utamaku kini hanyalah menjaga agar ia tidak sendirian. Menjadi saksi setiap garis yang ia lahirkan kembali. Suatu sore ia memanggilku ke gudang. Saat aku masuk, jantungku serasa berhenti. Di depan mataku ada sebuah lukisan besar. Goresan warnanya tegas, penuh emosi, tapi juga indah dengan cara yang aneh, seperti menggabungkan patahan kaca dengan cahaya mentari. Dan di tengahnya tergambar sosok seorang pria muda yang sedang berdiri menatap langit. Wajah itu, wajahku sendiri. Aku terdiam lama, napasku tercekat. Itu aku? Ia mengangguk pelan. You light. Mataku panas. Air mata langsung mengalir tanpa bisa kutahan. Kenapa aku? Ia menunduk, suaranya lirih. Because you stay. You see me. Not curse. Aku menutup wajah dengan kedua tanganku, menahan tangis. Selama ini aku hanya merasa sebagai pemuda desa yang tak berarti. Tapi di matanya, aku menjadi sesuatu yang lebih, cahaya di tengah gelapnya. Aku mendekat, berdiri di sampingnya. Nona, aku tidak tahu harus berkata apa. Tapi aku ingin kau tahu. Kau juga cahaya bagiku. Mungkin hidupmu penuh luka, tapi justru itu yang membuatmu nyata. Dan seni itu bukan kutukan. Itu hadiah. Hadiah yang bisa menyentuh hati orang lain, seperti kau menyentuh hatiku. Ia menatapku lama, lalu air mata jatuh di pipinya. Afraid, but I want. Try. Aku mengangguk kuat. Aku akan ada di sini. Setiap kali kau goyah, aku akan mengingatkanmu bahwa kau tidak sendiri. Beberapa minggu kemudian, sebuah kabar datang. Seorang pria paruh baya dari kota, yang ternyata kurator seni, mendengar rumor tentang seorang seniman Taiwan yang tinggal di desa ini. Aku tidak tahu dari mana kabar itu beredar, mungkin dari tetangga yang sesekali melihatku membeli cat dan kanvas. Kurator itu datang, mengetuk pintu rumah sederhana kami. Aku gugup, tapi Mei Ling lebih pucat lagi. Tangannya bergetar hebat, hampir menjatuhkan pensil yang digenggamnya. Aku meraih tangannya. Kau tidak perlu takut. Biarkan orang lain melihat cahaya yang selama ini kau sembunyikan. Ia menatapku, matanya masih penuh cemas. Tapi akhirnya ia mengangguk pelan. Kurator itu masuk ke gudang, lalu terdiam lama di depan lukisan-lukisan Mei Ling. Aku melihat bagaimana matanya berkaca-kaca, bibirnya bergetar. Ini luar biasa. Ini bukan hanya seni. Ini jiwa. Mei Ling menunduk, wajahnya basah oleh air mata. Aku menggenggam baunya erat. Kurator itu berkata lagi, dunia harus melihat ini. Orang-orang perlu tahu bahwa seni bisa lahir dari luka terdalam. Aku menoleh ke Mei Ling. Ia menatapku, lalu perlahan mengangguk. Itu jawaban kecil, tapi bagiku lebih besar daripada apapun. Beberapa bulan setelahnya, sebuah pameran kecil digelar di kota terdekat. Aku tidak menemaninya. Gedung itu penuh dengan orang yang datang, menatap lukisan-lukisan Mei Ling dengan wajah kagum. Aku berdiri di sampingnya, melihat bagaimana ia yang dulu ingin mati kini menjadi pusat perhatian. Ia masih gemetar, masih menahan tangis, tapi kali ini bukan karena putus asa, melainkan karena ia akhirnya berani menampilkan jiwanya kembali. Seseorang menghampirinya berkata, "Karyamu menyentuh hatiku. Terima kasih sudah berani kembali." Mei Ling menatap orang itu lama, lalu tersenyum kecil. Senyum yang baru pertama kali kulihat sejak aku mengenalnya. Hatiku meledak dengan hangat. Malam itu, setelah pameran selesai, kami kembali ke rumah. Aku duduk di teras, menatap langit malam yang penuh bintang. Mei Ling duduk di sampingku, kursi rodanya berderit pelan. Ia menatap ke atas, lalu berkata lirih, "Not curse. Art is life."
Aku menoleh, tersenyum lebar. Ya, seni adalah hidup. Ia menatapku lama, lalu berbisik. And you, my life too. Mataku basah lagi. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Aku hanya menggenggam tangannya erat-erat, membiarkan air mata jatuh bersama senyum yang tak bisa kutahan. Di buku catatanku malam itu, aku menulis. Hari ini, aku menyaksikan keajaiban. Seorang wanita yang dulu ingin mati kini tersenyum lagi. Ia tidak hanya menemukan kembali seninya, tapi juga menemukan hidupnya. Dan aku menemukan cinta yang lahir dari luka, tapi tumbuh menjadi cahaya. Aku menutup buku itu dengan hati yang penuh. Langit malam begitu indah, bintang bertaburan seolah merayakan perjalanan panjang kami. Perjalanan dari gelap menuju terang, dari kutukan menuju anugerah, dari kesepian menuju cinta. Dan aku tahu, meski jalan di depan masih panjang, kami tidak akan pernah sendiri lagi.